Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan Mr. Yo. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan saya minta satu orang mimpin doa yang dekat-dekat aja lah. Mimpin, Jasutra, mimpin. Silakan. Semua bersiap. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Mister pengen cek kehadiran, nggak mau satu-satu. Mister maunya siapa yang nggak berangkat? Ada yang nggak berangkat? Siapa? Siapa? Adi. Oh iya, Adimas. Adimas sakit. Oke. Jadi ya, pantas ada yang kurang dulu. Baiklah, semoga yang sakit, yang nggak berangkat, yang berhalangan hadir diberikan kesembuhan kalau sakit, kalau lagi ada urusannya dilancarkan oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Next, melanjutkan yang kemarin, pembelajaran yang kemarin kita belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Listrik statis. Ada yang masih ingat apa listrik statis? Listrik itu dari apa? Elektron yang mengalir. Ulangi lagi, apa listrik itu? Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran listrik statis, tapi ke subbab selanjutnya tentang hukum Coulomb. Jadi pada kegiatan hari ini kita akan melakukan percobaan melalui itu yang ada di depan kalian, simulasi, praktikum simulasi menggunakan PET. Pertama, melakukan percobaan untuk menyelidiki interaksi dua benda bermuatan. Percobaannya melalui PET, nanti kita akan lakukan. Kemudian yang kedua, menyajikan hasil percobaan. Dan yang ketiga, mempresentasikan hasil percobaan. Jadi sudah praktikum, sudah mengumpulkan data, nanti dipresentasikan. Ini tujuannya, ajang. Yang pertama, melalui simulasi PET, peserta didik dapat menjelaskan interaksi dua benda bermuatan dengan baik. Yang dia nomor satu. Kemudian yang kedua, setelah melakukan literasi melalui video pembelajaran dan bahan ajar, peserta didik dapat menghitung gaya Coulomb. Jadi selain nanti kita praktikum dari apa yang ada di depan kalian, dari PET simulasi, kalian juga belajar dari bahan ajar yang sudah bisa bagikan. Ini namanya bahan ajar. Oke. Yang satu lagi ada LKPD, ada ya, sudah terbagikan juga ya. Hasil yang terakhir, setelah menyajikan hasil percobaan, peserta didik dapat mempresentasikan. Apa yang dipresentasikan? Hasil percobaannya. Jadi yang itu rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan. Langsung kita mulai dengan pretest. Silakan seperti kemarin, siapkan kertas lembar untuk pretestnya. Buka halaman 7. Oke, waktunya sudah habis. Silakan kumpulkan pretestnya. Silakan kumpul. Ketepatan waktu Mister nilai. Fokus ya, semuanya sudah fokus. Kita tepuk satu. Tepuk satu. Sebelum lanjut, perlu Mister kasih pengarahan dulu sedikit bahwa penilaian yang Mister ambil adalah yang pertama nilai sikap. Sikapnya apa, Mister? Partisipasi kalian aktif enggak, disiplin enggak kayak tadi 5 menit waktunya kumpulkan. Nah itu dinilai, namanya nilai sikap. Nilai pengetahuannya apa, Mister? Ini nilai pretest dan post test. Terus ada lagi satu lagi nilai apa? Nilai keterampilan atau nilai kinerja. Dengan apa ngelihatnya, Mister? Dari bagaimana kalian cara melakukan praktikum sesuai dengan LKPD. Nah itu yang akan Mister nilai. Nanti jadi Mister sambil berkeliling waktu kalian praktikum, nanti sambil Mister nilai. Paham ya? Karena kegiatan ini berkelompok, makanya tadi Mister minta kalian sudah duduk berkelompok. Dengan harapan apa? Biar waktunya lebih efektif ya. Nah, ini video tentang membuktikan hukum Coulomb atau interaksi muatan listrik. Silakan kalian lihat.
Ya, menyusun rumusan masalah. Jadi rumusan masalahnya kira-kira apa yang harus kita tuliskan untuk mengetahui antara hukum Coulomb dan muatan listrik pada pembelajaran kali ini. Kelompok mana? Angkat tangan yang mau memberikan rumusan masalahnya. Versi kalian. Angkat tangan. Ya, kelompok 2, silakan. Rumusan masalahnya bagaimana interaksi yang terjadi antara dua muatan listrik, lalu faktor apa? Satu-satu. Oh, satu. Nanti yang ini lapar, nah yang belum boleh. Oke, jadi lanjut. Selanjutnya kelompok mana yang mau ini? Itu satu ya tadi. Yang kedua, ya, silakan. Kelompok 3. Faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya gaya Coulomb? Faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya gaya Coulomb? Oke, terus yang terakhir ada lagi nggak? Ada yang mau lagi? Satu lagi tadi. Nah, kelompok ini, kelompok 12, kelompok 6, kelompok 6. Bagaimana hubungan antara besar muatan atau jarak antar muatan terhadap gaya Coulomb? 3 ya jadi rumusannya ya. Nah, kemudian kita ke menyusun hipotesis. Interaksi muatannya terjadi tarik menarik ketika apa? Nih. Tarik menarik itu ketika muatannya seperti apa? Tarik menarik berbeda mas jenis? Berbeda ya. Ini hipotesis. Apa tuh hipotesis? Hipotesis itu jawaban sementara. Jadi nanti akan kita buktikan lewat percobaan. Terus yang tolak menolak kalau muatannya Sama. kalau muatannya sama. Oke. Terus hipotesis yang kedua tadi apa saja yang mempengaruhi gaya Coulomb? Faktor apa saja yang mempengaruhi gaya Coulomb? Besar muatan yang ada. Oh, besar muatan. Oke. Apalagi habis itu? Udah itu aja. Apa? Apa? Semakin besar muatan gaya Coulomb semakin besar, sedangkan semakin besar jarak maka semakin kecil gaya Coulomb. Oke, itu ya jadi dilihat dari sini nanti akan kita buktikan. Terus yang terakhir tadi hipotesis yang ketiga apa? Hubungan antara gaya dan jarak antar muatan. Kalau gayanya besar, gaya Coulombnya semakin besar atau kecil? Oke, kecil, jangan apa-apa hipotesis. Terus kalau jaraknya semakin jauh, semakin besar jaraknya, gayanya semakin besar atau kecil? Kecil, semakin kecil. Oke, ya nggak apa-apa. Dicatat ya. Ada beberapa cara. Yang pertama dari literasi menggunakan bahan ajar ini, atau literasi dari Google, dari link yang ada yang sudah dipersiapkan, atau yang ketiga nanti kita dari data praktikum. Nah sekarang silakan siapkan LKPD-nya. Kita akan mulai ke praktikumnya. Silakan kalian lihat di depan kalian sudah ada pad-nya? Sudah. Nah sekarang kalian mulai klik di gambarnya. Klik di gambarnya. Nah, di gambar yang atas lagi, atas pastinya. Nah itu bulan. Nah, sip. Yang belakang sudah seperti ini. Masing-masing sebanyak 3 kali. Gesek 3 kalinya begini nih caranya, lihat, perhatikan ke layar. Ingat tadi begini, 1 bagian ini, sini ya, 1, 2-nya sini, 2, 3-nya sini, 3. Kemudian pas. Ya. Nah sekarang silahkan kalian coba ikuti petunjuk yang ada di LKPD dari awal tadi. Oke, mulai dari resep balon. Kemudian nanti catat hasil pengamatannya di kolom hasil pengamatan. Kesimpulannya kalian menjodohkan, mencomblangkan itu kata-kata yang ada di kotak dengan titik-titik kosong yang ada di narasi kesimpulan. Ya, langsung silakan di kelompok yang mau presentasi silakan ke depan. Langsung tertunjuk. Ya kelompok 6. Lanjut. Bertiga dong. Katanya setiap awal. Nanti kelompok yang lain dengarkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini di sini nih. Ya sutra pinggir-pinggir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kita habis praktek tentang listrik statis. Jadi hasil pengamatannya, apabila balon hijau digesekkan ke kain wol, lalu elektron yang ada di kain wol akan mengambil, dan balon kuning digesekkan ke elektron, dan hasilnya akan tolak menolak karena muatannya sejenis. Jadi pas digesek satu kali, yang balon hijau dan balon kuning digesekkan ke kain wol, kemudian disaling didekatkan, apa yang terjadi? Tolak menolak gerakannya. Gerakannya lambat apa cepat? Cepat apa lambat? Lambat. Oke. Terus kalau yang 3 kali digesekkannya, kan tadi ada 2 percobaan. Yang digesekkan 3 kali, apa yang kalian temukan kelompok kalian? Yang kelompok kami temukan, jika digesekkan 3 kali itu pergerakannya akan lebih cepat. Lebih cepat. Ya. Pergerakan itu menandakan apa? Adanya gaya apa? Gaya kolom. Jadi semakin besar gayanya, maka pergerakan tolak menolak atau tarik menariknya itu akan semakin cepat. Ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin ada yang menemukan beda? Saya kok diem aja balonnya? Saya diem aja balonnya gitu. Ada nggak yang tanya gitu? Dari kelompok? Kelompok dua. Ya. Bisa dimulai saya? Pertanyaan bukan soal. Ya. Pertanyaan saya, dari hasil nomor 5 sama nomor 6 itu apakah ada yang berbeda? Jadi yang ditanyakan pada langkah 5 dan 6 itu waktu digeseknya 1 kali sama digeseknya 3 kali ada perbedaan. Ada. Apa yang berbeda? Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Jasutra, ya silakan. Jasut pengganti kemarin nggak masuk ya. Jika digesekkan sekali, maka gerakannya akan melambat. Gerakan apa itu? Gerakan balonnya. Gerakan balon gimana? Ini atau begini? Menolak. Menolak. Lebih lambat. Terus kalau digesekkannya 3 kali Akan menjadi cepat. itu kira-kira kenapa ya? Karena adanya muatan listrik apa elektron ya? Kalau digeseknya sekali sama 3 kali, kira-kira muatannya lebih banyak yang 1 atau 3? yang tidak. 3 kali ya, biar lebih banyak muatannya. Karena muatan berpindah akibat gesekan. Jadi semakin banyak digesek, semakin banyak muatannya pindah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 6. Oke, terima kasih kelompok 6. Silakan duduk. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, bagaimana interaksi antara 2 muatan? Jawabannya apa? Interaksinya akan tolak-menolak jika apa? Satu orang. Anggi? Muatannya berbeda. Sejenis tolak menolak. Kalau berbeda jenis Tarik tarik menarik. menarik. Kebalik nggak? Enggak. Enggak. Oke, pertama Anggi. Muatan itu yang pertama. Muatan itu bisa berpindah nggak? Bisa. Berpindah salah satunya apa Pak? Gesekan. Kemudian semakin banyak jumlah gesekannya, maka besar muatannya semakin besar atau kecil? Semakin besar. Oke. Dan terakhir, oke. Refleksi hari ini, yang mana? Yang sebelah kanan Mister, apa yang sebelah kiri Mister? Sebelah kiri Mister sini. Sebelah kanan. Yang mana? Kanan ya. Lumayan lah ya. Lumayan ya. Karena kita nggak ada lab sih ya. Kalau ada lab kita lebih seru nanti. Kita bisa di lab IPA itu lebih seru. Cuman kita kan sekarang punya yang ini bersyukur. Banyak sekolah lain nggak punya lab, nggak punya lab tik, nggak punya ruang kelas. Ada yang nggak punya ruang kelas? Sekolah apa? Sekolah alam. Sekolah alam ya di alam nggak pakai apa. Sekarang post test. Jadi kita Mister bagikan. Salam bahagia dari Mister Rio. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tutup pelajaran ini dengan hamdalah. Alhamdulillah.